Selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, saat pagi ku datang dalam hadiratmu, ku pandang wajahmu tersenyum penuh kasih, ku selamat pagi Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory haleluya, 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 haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat pagi ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, ku terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, haleluya, glory haleluya.
Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saya silakan Saudara Glenn. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan, Kau terus membuat kami untuk tetap setia Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan di pagi hari Tuhan. Biarkan apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami inginkan Tuhan, semua sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati pagi hari ini Tuhan yang akan sharing firman Tuhan Tuhan. Kiranya apa yang keluar Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan, itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Ya. Shalom. Selamat pagi semua. Puji Tuhan. Kita semua. Shalom. Mic-nya belum kebuka, Pak Wid, Bu Farida, Bu Tabita. Shalom. Ya, monggo Bu Tabita. Ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, yang Bu ada di Tabita. Morning Spirit. Ya. Maaf ya, nggak ada mukanya. Saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 49 ayat yang ke-14 sampai yang 17. Ini firman Tuhan yang benar-benar menguatkan saya sampai saat hari ini. Kita mau baca dulu ya. Judul perikopnya sih Sion dipulihkan. Tapi kita ambil dari 14 sampai 17. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayi? Dia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Amin. Di sini ini kesaksian aja ya. Silakan. Sion berbicara tentang kita, diri pribadi kita. Di ayat 14 ini, di saat kita menghadapi atau diizinkan ada dalam masalah, terkadang seperti kita merasa sendiri, terus Tuhan tuh sepertinya tuh tidak ada, doa-doa kita tuh kita sampaikan tapi kok seperti nggak ada jawaban gitu. Terus
di sini ayat yang ke-15 itu dapatkah sampai terkadang ya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Jadi seolah-olah sepertinya tuh kita menuduh Tuhan tuh, Tuhan kok diem aja gitu, tidak kayak seperti melupakan kita. Tapi di sini janji Tuhan di ayat yang ke-15, aku tidak akan melupakan engkau. Kata Tuhan, sekalipun mungkin ibu kita melupakan kita atau siapa, tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan melupakan engkau, gitu. Terus ayat yang ke-16, itu Tuhan juga menjelaskan ke kita gitu. Kalau Tuhan itu tidak melupakan kita tuh buktinya apa? Buktinya adalah kita tuh dilukis di telapak tangannya. Wah, luar biasa ya. Di telapak tangan Tuhan itu kita tuh ada gitu, ada lukisan kita gitu, ada wajah kita, ada kehidupan kita, hari-hari kita gitu. Terus Tuhan di sini bilang, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Berarti tembok-tembok kita, berarti kehidupan kita, masalah kita, semua tembok-tembok itu berbicara tentang pergumulan kita, permasalahan kita, semuanya itu ada di ruang mata Tuhan. Berarti Tuhan tidak melepaskan pandangannya kepada kita. Dan Tuhan tahu, Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak lepas dari pengetahuan Tuhan gitu. Terus ayat yang ke-17, Tuhan juga memberi orang-orang yang membangun kita datang bersegera. Dalam arti kata, membangun itu adalah di dalam memberikan kata-katanya membangun semua. Jadi bisa saling menopang seperti kayak gini. Morning Spirit ini adalah kumpulan orang-orang yang membangun kita masing-masing pribadi. Nah, di sini di ayat yang ke-17 itu Tuhan bilang bersegera gitu, bersegera, datang bersegera. Jadi orang-orang yang merombak atau merusak kehidupan kita itu Tuhan singkirkan gitu. Terkadang kita nggak tahu ya, kita nggak sadar maksudnya apa sih membangun terus merusak. Ada orang-orang yang merusak atau merombak itu contohnya seperti ini. Ini kesaksian sedikit. Saya dulu waktu itu ya, dari Cleo TK itu ada sahabat yang selalu ngajakin kita tuh, aku sama Cleo itu ke mall. Terus dia yang bayarin semuanya. Ayo kita makan, kita jalan-jalan, kita puas-puasin. Itu setiap kali gitu. Jujur, terkadang saya tuh hope itu udah lelah gitu. Karena kalau pas hari Selasa atau pas harinya dia ngajakin saya jalan, itu kan udah deh, daripada saya nggak hope, udah saya hope gitu. Itu pernah kejadian seperti itu. Dan tapi nggak tahu gimana, tiba-tiba saya dapat teman, saya dapat orang-orang yang
yaitu yang datang bersegera, tapi orang-orang yang membangun, orang-orang yang membuat akhirnya saya menjadi, aduh rasanya kayaknya nggak enak nih kalau nggak datang untuk dengerin ini firman nih gimana nih gini, penasaran gitu. Nah, jadi nggak musuhan sih sama sahabat saya yang itu tuh nggak musuhan, tapi cuman dijauhin gitu. Dijauhin tuh apa namanya, bukan terus jadi musuhan, enggak, sampai sekarang pun masih WA-WA-an, tapi tidak jadi nggak apa namanya ya, dia tidak intens ngajakin, dan bahkan sekarang pun juga udah nggak pernah lagi ke mall ya, karena kan juga lagi pandemi itu pokoknya. Sebelumnya pandemi pun juga udah nggak pernah lagi ngajakin, paling cuman ke rumahnya gitu. Dan itu saya mengucap syukur banget Tuhan memberikan saya orang-orang yang datang bersegera itu, yang orang-orang yang membangun saya gitu. Sehingga saya semakin hari semakin bisa terus dekat dengan Tuhan. Maksud Tuhan itu seperti itu. Jadi menjadi Sion Sion dipulihkan itu adalah orang-orang yang semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin terus haus dan lapar akan Tuhan gitu, perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan. Luar biasa, bahkan sampai apa ya? Karena saking Tuhan bilang kan tadi apa namanya, tembok-tembokmu aja ada gitu di mataku, dan ternyata Tuhan benar-benar menjaga kita gitu loh, dari apa sih, merombak dan merusak tuh, orang-orang yang merombak dan merusak bukan hanya kalau ngajakin ke mall aja, bukan, tetapi ada ajaran-ajaran yang bukan daripada Tuhan, itu Tuhan jaga sehingga kita tuh tidak sampai tercemar. Luar biasa sekali. Sampai saya sampai ini apa ya? Saya bisa dimusuhin sama, nah kalau ini dimusuhin ya, saya dimusuhin sama orang yang apa ya? Mau jejelin saya dengan apa sih doktrinnya, tetapi tidak bisa. Karena apa tuh? Karena Tuhan menjaga, dan saya percaya orang-orang yang Tuhan kirim, yang membangun itu yang apa namanya, yang Tuhan masukin ke saya, sehingga tembok-tembok saya tidak bisa dirusak sama dia. Akhirnya Tuhan singkirkan sendiri. Dan mental sendiri gitu ya, mental sendiri orang-orang yang mau merusak gitu. Itu benar-benar saya rasakan. Itu aja yang saya mau bagikan, dan saya akan tutup dari 1 Korintus 15 ayat yang ke 57 sampai ke 58. Mari kita buka. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15. 7 dan 11. Ya. Yang 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan ke-58. Di sini Tuhan bilang ke saya ya secara pribadi, berbicara itu bagaimana orang-orang yang membangun itu datang bersegera, itu ini loh. Jadi yang membuat ini. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-57. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payahmu tidak sia-sia. Itu benar-benar saya semakin excited gitu dengan ayat ini. Mungkin kemarin kan hari Minggu kemarin Pak Gembala membahas juga tentang 1 Korintus 15 ini ya. Tapi di sini saya juga begitu saya lihat, wah ini hubungannya dengan Yesaya 49 yang saya dapat dari Tuhan itu tentang orang-orang yang itu, dan saya ikut ikut jalurnya Tuhan gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan diberikan orang-orang yang membangun tembok itu yang mengajarkan kebenaran tentang Tuhan, yang itu benar-benar saya mengucap syukur banget sama Tuhan, sehingga ada orang-orang yang ada orang-orang yang mau masuk untuk memaksakan doktrinnya ke saya, itu tidak bisa. Dan di sini saya bisa bercerita kalau sampai-sampai dia saking keselnya, dia keluarin anaknya untuk tidak belajar lagi sama saya, dan dia pengaruhin teman-temannya yang lain sehingga keluar untuk tidak belajar lagi sama saya. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun seperti itu, tapi saya mengucap syukur karena ada orang-orang yang membangun tembok, yang membangun saya itu datang bersegera, sehingga saya kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Segitu aja tuh. Yesus memberkati. Amin, amin. Amin. Wow, luar biasa sekali nih Pak Yos. Konteksnya itu apa? Sion dipulihkan. Iya. Kayak kita, saya pribadi masuk ke Morning Spirit itu awalnya perjuangan. Tetapi ternyata ini suatu komunitas atau kelompok pergaulan yang baik, yang membangun saya. Sama seperti tadi Bu Tabita Amin. Bilang kan, pergaulan yang baik. Jadi semua yang buruk, Tuhan itu kan di dalam ayat tadi kan dibilang Tuhan akhirnya dengan telapak tangan sudah membuang itu semua dari kita, yang hal-hal yang tidak buruk. Nah, itu juga terjadi kepada saya, di mana di Morning Spirit ini awalnya kan kayak Pak Wid dulu pernah bilang, kamu bangun jam berapa? Waduh, saya dulu bangun pasti di atas jam 6 gitu. Karena anak-anak kan kalau mau sekolah kan jam 6 itu, 6 lewat setengah 7 itu kan udah mulai rame tuh. Pasti saya bangun. Nah, tapi sekarang dengan komitmen saya, dengan adanya Morning Spirit, saya itu jadinya terdorong dan sedikit ada dipaksa juga untuk akhirnya setiap pagi, setiap jam 4:30 saya sudah bangun. Dan itu akhirnya menjadi habit saya, menjadi kebiasaan saya gitu. Dari awalnya yang saya bangun di atas jam 6, sekarang 4:30 saya udah bangun gitu. Nah, inilah salah satu yang saya alami, pergaulan yang baik di Morning Spirit, dan itu membangun saya. Gitu, teman-teman. Puji Tuhan. Ternyata kesaksian susah bangun pagi gara-gara Morning Spirit jadi bangun pagi. Luar biasa. Yang lain bagaimana, ibu-ibu? Bu Erni? Bu Erni, silakan Bu Erni, sudah angkat tangan. Kalau tadi Om Adam bilang katanya setiap bangun pagi itu susah. Sama, sampai hari ini, sampai tadi pagi juga. Setiap alarm bunyi, saya selalu mikir, aduh,
kayaknya enak nih kalau nggak ikut morning spirit. Aduh, pura-pura kesiangan aja gitu ya. Selalu begitu sampai tadi pagi, karena itu biasa saya bangun lebih lebih telat otomatis. Tapi saya pikir udah begini udah nggak bisa tidur, percuma, daripada saya sia-sia cuman santai-santai, mendingan saya ambil hikmat. Pasti memang begitu sih, puji Tuhan gitu. Dan tadi yang Om Adam bilang benar, pergaulan yang buruk, firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi benar, kita harus sungguh-sungguh jaga pergaulan kita seperti Bu Tabita tadi. Seperti Bu Tabita tadi, bergaul, ya kita harus pilih-pilih ya Bu Tabita, karena otomatis lingkungan kita juga mempengaruhi kita ya. Puji Tuhan. Sudah sekian. Oke, haleluya. Yang lain lagi? Bu Farida ada? Kan nih belum kelihatan nih. Bu Tabita memang lagi masih problem ini HP-nya. Ya kita dukung doa saja. Shalom Bu Siska. Gimana Bu Sis? Ada masukan? Ada komen? Pak Awit udah siap? Ya Bu Sis, silakan. Aku mau komen ya. Silakan. Mau komen. Ya silakan. Saya terima kasih banyak. Begitu luar biasa hari ini. Bagaimana Ibu Tabita itu mengambil dari Yesaya 49 dan diakhiri tentang Kristus Yesus. Itu bagi kita yang hidup dalam kasih karunia, dalam perjanjian baru, seharusnya demikian. Kalau kita mengambil dalam Yesaya 49, apa yang kita bisa peroleh tentang zaman sekarang? Itu kan zaman perjanjian lama. Nah, koneksinya bagaimana Tuhan mengatakan di dalam ayat 14 bahwa Sion kita, Tuhan berbicara, Tuhan telah meninggalkan aku. Tapi Allah kita dari 14 sampai habis tadi itu menyatakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bagaimana seorang perempuan bisa melupakan bayinya? Ya kan? Luar biasa. Terus bagaimana sekarang kita terapkan ini di dalam cara kita hari ini? Nah, Allah seperti dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58, itu bagus, itu korelasi juga dengan 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3, 2 Petrus 1 itu bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan mau sesuai dengan kehendak Bapa sendiri, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang dikatakan di sini bahwa bersama dengan kita semuanya itu akan membangun orang-orang yang di dalam tekanan-tekanan itu. Walaupun Allah menyingkirkan semuanya itu, tapi di situ ada proses kehidupan yang harus kita jalani. Dan puji Tuhan, seperti kita di dalam persekutuan di dalam Tuhan ini saling membangun. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita bisa menyelesaikan apa yang Bapa berikan kepada kita, yaitu agar kita serupa dengan Kristus. Nah, ini yang tadi diakhiri. Selalu kita harus kalau ada kita buat atau kita memakai standar perjanjian lama, kita akhiri di dalam perjanjian baru. Itu mau tidak mau, kepingin tidak kepingin. Kalau tidak, kita akan menyelesaikan dengan standar perjanjian lama, dan itu tidak ada hero-nya sama sekali. Kita di sini punya hero, punya satu figur, punya satu model, punya satu teladan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Makanya diakhiri, ayo kita semakin giat. Nah, itu saya senang sekali bahwa kita sekarang semakin giat. Walaupun misalnya dilarang sana-sini, kita bisa pakai media sosial kayak gini ini. Kita bertemu semakin giat, kita diberi masukan banyak untuk kita lakukan sehari-hari. Tanpa kita melakukan sehari-hari, tidak mungkin juga kita berkenan kepada Tuhan. Itu kalau di dalam perjanjian baru. Itu masukan dari saya. Terima kasih banyak Bu Tabita yang sudah membawakan firman Tuhan, ada koneksinya dengan Tuhan Yesus. Ya. Amin. Ya, silakan Bu Siska, tadi kelihatannya sudah angkat-angkat tangan sebelumnya.
Ada? Atau Bu Farida? Ya, silakan Bu, Sis. Sebetulnya yang saya mau kasih masukan bahwa yang saya bilang bahwa morning spirit ini luar biasa. Jadi setiap hari itu kita saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi ketemu setiap firman kayak tadi Bu Tabita itu luar biasa, pengajaran, persahabatan yang kalau orang bilang persahabatan yang tidak tulus lah, karena kan mungkin ada maksud-maksud tertentu. Tapi firman, kalau sebagai anak Tuhan dengan firman yang dikasih itu kita selalu kayak dikasih alarm, dikasih ingatan bahwa ini loh teman yang baik yang mana, teman yang tidak baik yang mana. Itu semuanya pasti akan kesaring. Ya itu aja. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih. Pak Wid juga luar biasa loh. Semakin hari saya mengenal Pak Wid itu semakin apa ya? Benar-benar saya kayak Ya, jujur kita tiap hari semakin tenang gitu loh. ya. Pak Yos juga terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih. Artinya ya biarlah apa yang kita lakukan ini ya terkadang kalau saya merasa tuh seperti rutinitas juga bisa ya, tapi kita jangan salah paham dengan rutinitas ya, karena Tuhan kita tuh juga Tuhan yang punya rutinitas juga, tapi juga punya momentum juga seperti kairos dan apa itu kronos gitu kalau bahasa ini. Seperti kadang-kadang kita terlalu pengen sesuatu yang jebret gitu setiap ini, tapi ya karena walaupun sepertinya rutinitas, tapi kita dalam rutinitas itu pun bisa ada berkat yang bisa kita terima jika kita setia seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ya kita ikutin aja dulu seperti itu. Kadang-kadang itu sih saya bersyukurnya dari dulu seperti itu, walaupun aduh ini kok mana ya nggak ada, seolah-olah nggak ada yang dukung saya gitu. Tapi di balik setiap peristiwa itu ternyata Tuhan punya maksud begitu. Walaupun kadang-kadang kayaknya, nah akhirnya walaupun di balik rutinitas itu kita dapat sesuatu seperti morning spirit ini, sepertinya kan rutinitas. Kalau bagi orang yang ini ya rutinitas. Tapi bersyukur pagi ini kita berdoa selalu di lewat morning spirit ini, seperti Bu Tabita katakan, orang-orang yang membangun kita itu datang bersegera lewat morning spirit dengan tujuan yang sama seperti Pak Wid katakan, bahwa kita mau meneladani Kristus. Gitu ya, Bung Adam. Ada lagi, Bung Adam? Betul sekali Pak Yos. Mari kita lewati hari ini bukan dengan pergaulan saja yang baik, tetapi dengan sikap kita, dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, semua dengan hal yang baik. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, kalau ada, kita ada waktu sedikit sebelum kita akhiri. Terima kasih buat Bu Tabita, terima kasih buat semuanya. Bu Farida ada? Cukup? Ada, silakan. Cukup, Koyos. Oke, cukup, silakan. Bu Lisa, ini kayaknya manteng Bu Lisa nih. Sedang merenung. Iya ya, Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa di sekitarnya. Ya, iya bener loh. Serius, saya tuh juga bingung ya sebetulnya, bukan bingung, sorry. Maksudnya saya tuh juga heran melihat cara kerja Tuhan gitu. Di sekitar saya ini ternyata tanpa saya sadari banyak orang-orang yang sebetulnya membangun hidup saya seperti itu. Ya contohnya di Morning Spirit ini, saudara ya. Ada lagi? Cukup ya? Bung Adam, cukup? Oke. Cukup, oke. Ya. Nah, sebelum kita tutup, istilahnya dari saya closing statement-nya ya, bahwa hidup ini memang diarahkan untuk meneladani Kristus. Nah, untuk kembali, kalau kita bahas keselamatan ini ada hubungannya juga dengan keselamatan.
bahwa Tuhan tidak meninggalkan Sion, artinya juga Tuhan tidak meninggalkan manusia. Nah, bagaimana Tuhan bisa melupakan manusia yang diciptakan oleh Tuhan? Nah, Tuhan di dalam firman ini menggunakan analogi seorang ibu dengan bayinya. Nggak mungkin kan ibu bisa meninggalkan bayinya, melupakan bayinya. Tapi kalaupun ada, dikatakan begitu, seorang ibu yang melupakan bayinya, kalaupun ada, firman Tuhan dengan jelas dikatakan, ya, tapi aku, Tuhan tidak akan pernah melupakan. Jadi artinya, spiritnya yang harus saudara tangkap pagi hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, ingat, Tuhan tidak pernah bisa melupakan saudara dan saya. Ada amin? Amin. 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 Karena Tuhan selalu ingin membawa saudara dan saya kembali pada rancangan Bapa. Dan rancangan Bapa itu patternnya adalah Yesus Kristus. Gitu. Amin. Dikatakan kita ini dilukis di telapak tangan Tuhan. Bayangkan, dilukis di telapak tangan Tuhan. Ya, dan tembok-temboknya ada di ruang bola matanya. Jadi tidak ada sehelai rambut pun yang luput dari Tuhan. Kalau ibarat Perjanjian Baru bilang begitu. Jadi artinya, mari kita tangkap spiritnya, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan manusia. Tapi sekarang, apa sikap kita? Ya, kita bersyukur dengan adanya orang-orang di sekitar kita, pergaulan itu yang baik tentunya. Ya, kalau ada pergaulan yang buruk, mari kita tinggalkan. Mari kita bersama-sama datang. Bapa kami di surga, terima kasih pagi hari ini, satu hal yang luar biasa. Kami mau menangkap spiritnya. Terima kasih Bu Tabita, terima kasih Pak Wid, terima kasih semuanya untuk Bu Farida, Bu Erni, Bung Adam, dan juga Bu Lisa, dan yang tidak hadir pun pada pagi hari ini, mereka nanti bisa menyaksikan lewat tayangan YouTube. Kami mengucap syukur buat spirit yang Tuhan alirkan pagi hari ini, bahwa Engkau tidak pernah melupakan manusia. Engkau tidak pernah meninggalkan manusia, dan khususnya kami juga secara pribadi, lepas pribadi. Sekalipun hari ini kami mengalami berbagai hal dalam kehidupan ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami melupakan Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau kembali kepada satu pimpinan, tuntunan, kepada satu semangat spirit, bahwa hidup sungguh berarti bagi Tuhan. Tolonglah supaya kami jalani hidup ini dengan benar, dengan maksimal, dengan optimal, dengan sementok-mentoknya untuk Tuhan dan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk spirit ini. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan menyertai kami. Berkati Tuhan teman-teman kami yang saat ini masih terbaring lemah dimanapun mereka berada. Bu Jenny, Bu Heni, Pak Yoki, Pak Yusan saat ini di sana, juga untuk Handoyo, Tuhan pulihkan, bahkan juga untuk Bung Adam, semuanya, yang bahkan teman-teman kami yang di luar sana yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan mengerti dan mengetahui mereka. Kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan, Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. kepanjangan. God bless. Semuanya, selamat beraktivitas. Semuanya teman-teman, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas.